Nah, Sekarang begini, sebenarnya kita bahas masalah Injil nih. Apa perjanjian baru, apa perjanjian lama? perjanjian baru itu menceritakan Yohanes, Yohanes itu siapa? sahabatnya Nabi Isa, Oh. perawi Yohanes. Yohanes itu Markus, Lukas, Matius. Nah, kalau perjanjian lama itu Perjanjian lama itu tadi, sekarang perjanjian baru. perjanjian baru tadi itu. Oh, itu perjanjian baru. Kalau perjanjian lama menceritakan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Oh, bedanya. Perjanjiannya makin materi. Artinya perjanjian lama menceritakan masa lalu, perjanjian baru masalah sahabat, begitu. Iya. Oh. Itu aja. Dan Kalau perjanjian baru gua nggak janji deh. Ya. Cuman nggak spesifik itu. Ini kan garis besar. Ya, itu garis besar. Bisa nggak lebih spesifik? Spesifiknya cuman satu. Kok Tuhan itu bisa dilihat? Kalau Nabi Muhammad membahas Tuhan yang Tuhan yang sebenarnya, tapi nggak bisa dilihat. Tapi menjohirkan keahlakannya Allah. Nah, jadi spesifiknya gini, perjanjian lama itu kitab Injil asli yang belum dirubah. Kitab nggak ada kitab Injil yang asli. Jadi Mana lo? Kitab Injil yang asli itu Al-Quran. Kitab Taurat yang asli itu Quran. Tapi kitab pada- Jabur itu Quran. Suhuf Ula wa Ibrahim wa Musa itu Quran. Cuman Suhuf Ula wa Musa itu mendeklarasikan yang asli itu ketauhidan. ya begini, pada masa Isa itu kan belum ada Al-Qur'an. Disebut Injil. Tapi sudah Injil ada itu Injil. artinya berita gembira. Terus disahkan dengan tulisan Latin, padahal tulisannya tulisan Ibrani. Betul. Benar kan? Betul. Udah. Betul, tapi itu dikitabkan, dibuat kitab. Dikertaskan. Iya, sama itulah bahasanya. Iya. Pada masa Isa dicetak nggak? Maksudnya ditulis nggak di mashaf? Di apa? Ditulis di loh-loh. Loh itu apa? Kayak di batu-batu, kayak di pelupa-pelupa korma. Ditulis juga. Iya, di loh-lohkan Kulit. namanya. Di kulit. Nah, di perjanjian baru berkembang seiring zaman Pecah tentang berubah. Di perjanjian baru itu nggak ada karena orang kebingungan. Karena Nabi Isa-nya sudah meninggal, iya kan? Nah, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kurun waktu tuh Nabi Isa 400 ini tahun. meninggal apa naik ke atas nih? Lu nggak usah cerita yang namanya Ya nggak udah ada, pokoknya kan nggak meninggal. ada gitu aja lah. Iya. Nah. Ada yang bilang diangkat ke atas. Ada yang bilang kata Lalu orang Jawa moksa. Nah, jadi yang benar yang mana? Yang benar dia sudah nggak ada di dunia ini. Artinya yang nggak ada. Bukan meninggal kan? Mana ada manusia yang sekarang kalau cerita meninggal, sekarang gua tanya. Sekarang kalau dia meninggal di mana kuburnya? Di mana kuburannya? Mesti ketemu kayak kuburan ini ya. Jadi bahasa meninggal itu artinya perpisahan antara jasmani Dan rohani. apa kau? Perpisahan antara jasmani jiwa dengan rohani. Gitu loh. Ada jiwa, ada rohani. Ya, antara jiwa dengan rohani ini tidak bisa terpisah. Kalau bisa terpisah baru disebut mati. Jiwanya mati berarti udah nggak ada pertanggungjawaban. Makanya jiwa itu tidak pernah mati. Karena kenapa? Karena dia tidak bisa pisah dengan roh. Nah, yang mati itu hanya Jasmani. ada lagi yang mati. Ya kan kayak barang kita udah loyo nggak bangun-bangun. Nah, itu termasuk mati tuh. Berpisah jiwanya. Belum, semuanya nggak berpisah. Cuman Kalau nggak ada lawannya itu.